kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan di Jumat Agung yang kudus ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang telah merelakan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi tumbal atas dosa-dosa kami umat manusia. Kami mau bersyukur Engkau telah tibakan kami di hari di mana Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu, sehingga Yesus anak Allah yang tunggal telah mati gantikan dosa kami di kayu salib di Bukit Tengkorak. Engkau Allah yang Maha Kasih, berkenanlah bagi kami untuk menghayati pengorbanan Tuhan dengan mendengarkan sabda Tuhan, firman kebenaran-Mu yang menyelamatkan seisi dunia, termasuk kami semua. Sehingga Roh Kudus yang bekerja di antara kami, di rumah kami masing-masing, di setiap hati anak-anak-Mu yang sungguh percaya bahwa dalam Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, menjadikan kami umat manusia berharga di mata Tuhan. Kami sambut firman-Mu sambil merendahkan hati kami, Tuhan. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 sampai 49. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-49. Mari kita membaca bersama-sama. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah Engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang Engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita yang berbahagia setia mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Hosana, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat Hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan anugerah yang indah, keselamatan. Kita boleh memperingati hari kematian Yesus Kristus, hari di mana Dia menjadi tumbal atas dosa seisi dunia ini. Jalan salib, jalan di mana penderitaan harus terus Dia jalani. Kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap menikmati hari-hari kita bersama dengan keluarga. Maka patutlah kita menaikkan pujian dan syukur. Saya percaya Bapak Ibu, anak-anak, pemuda, remaja, semua lansia diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, menjadikan suasana yang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah didikan dari Allah untuk menjadikan kita lebih tertib, lebih terarah, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga, mengasihi sesama ciptaan Tuhan dengan bersolidar atas apa yang dialami oleh dunia ini dengan duka yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi bagi orang Kristen, orang percaya, bagi orang yang terbiasa merasakan penderitaan Yesus, maka dia tidak akan gusar dan kaget dengan segala penderitaan. Tetapi tentu dia bersabar, karena memang salib Yesus harus terus diberitakan. Injil harus terus disuarakan. Sengsara Yesus yang telah kita resapi, sudah kita hayati di sepanjang 6 minggu yang berjalan sampai kepada kematian Yesus hari ini. Jika kita mau bertanya secara pribadi, masing-masing, sejauh manakah kita memahami dan menghayati hidup kita ini di hadapan Tuhan? Dan apa saja respon kita akan kasih dan pengorbanan Yesus ini? Dia yang mati menebus dosa kita, Dia yang mengampuni kita, berbelas kasih atas seisi dunia ini. Dan apakah kita sudah meneladani kasih Tuhan? Apakah kita betul sudah hidup dalam kasih dan pengampunan? Ataukah justru kita sedang tidak menghiraukan ajaran Yesus? Bersyukurlah apabila kita sedang dan terus bertahan dalam kasih Yesus, sehingga kita tidak menjadi seperti yang kita baca dalam penyaliban Yesus. Kita tidak menjadi oknum-oknum yang menyalibkan Yesus, turut serta mempermainkan kasih dan pengorbanannya.
Sekali lagi hari-hari ini, saya percaya Tuhan sedang mendidik kita, mengedukasi kita untuk lebih sabar, untuk lebih terarah kehidupan kita kepada Allah. Niscaya, kalau kita lolos dalam ujian-ujian iman ini, maka ketika pun pandemi ini akan berakhir, pergumulan yang berat ini akan berakhir, maka ada perubahan baru ke depan. Ya, mungkin ibadah-ibadah di gereja akan lebih tertib lagi. Mungkin kursi-kursi akan lebih banyak dirindukan oleh orang-orang percaya. Mungkin ibadah-ibadah KRT keluarga, ibadah kategorial akan semakin hidup setelah melewati sebuah didikan iman bagi keluarga-keluarga. Dan apakah betul-betul ibadah itu sudah berjalan di rumah masing-masing? Apakah Yesus sudah hadir dan memberkati setiap sudut rumah kita? Dan apakah kita sudah betul-betul membersihkan hidup kita untuk bersiap duduk bersama Tuhan di meja perjamuan kudus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu ketika mereka menyalibkan Yesus. Tetapi kita menjadi orang-orang yang percaya dan tidak akan jenuh, tidak akan bosan untuk merenung-renungkan betapa besar kasih Yesus di dalam hidup kita. Ketika Yesus ditangkap, Dia diadili, dipermainkan sesuka hati oleh manusia untuk memuaskan kebenciannya. Ternyata murid-murid Yesus kocar-kacir. Mereka bingung, mereka ketakutan, bahkan menyangkal Yesus. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus yang berkata setia. Setiap hari mereka ada di samping Yesus. Tetapi mengapa mereka akhirnya menjadi bimbang? Kalau demikian, siapakah yang disalahkan? Apakah murid-murid Yesus? Atau apakah gurunya? Kembali kepada kesadaran dari murid-muridnya. Kembali kepada kesadaran pengikut-pengikut Tuhan. Mau tetap setia, atau ketika mengalami ketakutan, ketika mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, kita melepaskan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. Situasi yang semakin memburuk dan mencekam, Yesus semakin diejek, Dia dihina, Dia dicaci, Dia dibenci dengan sangat oleh keegoisan dunia ini. Dia diteror dengan pengadilan yang terus-menerus menyoroti Dia. Dia disiksa oleh kekuatan, oleh power yang mau ditunjukkan oleh manusia. Penganiayaan yang luar biasa terjadi, bahwa menyiksa orang benar, menggantung orang benar di kayu salib, mematikan orang benar, dan menganggap bahwa orang benar itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi lebih miris lagi, bahkan sampai Yesus tergantung menderita di atas kayu salib, Dia masih terus lagi diejek dan diteror tidak berhenti oleh bibir-bibir manusia yang berdosa. Kebutaan rohanilah yang menyebabkan manusia tidak bisa melihat karya kasih Allah yang sudah Allah berikan dalam kehidupannya. Bahkan penjahat, kalau kita perhatikan di pembacaan ini, kedua penjahat yang dihukum gantung, satu di antaranya ternyata dia setuju dengan ejekan orang banyak kepada Yesus. Dia orang yang ternyata pelin-pelan, dia gampang terpengaruh dengan situasi, dia bimbang, dan kemudian meskipun dia sementara menderita,
dia tetap ikut-ikutan mengolok dan mengejek-ejek Yesus. Orang tidak menyadari, orang yang tidak merendahkan hati untuk membuka matanya, melihat Tuhan. Tuhan sudah ada di dekatku. Tetapi penjahat yang satu ini, dia memilih untuk mati dalam kekekalan. Dia tidak memilih keselamatan, tetapi dia memilih penderitaan dan menjadi sombong di hadapan Tuhan. Sangat berbeda dengan penjahat yang ada di sisi sebelahnya Yesus. Dia berusaha menegur teman-temannya itu. Dia mengambil sikap yang bijaksana. Dia menegur temannya yang sudah mengejek, menghina Yesus, merendahkan Yesus. Dia menegur supaya temannya itu sadar. Tegurannya adalah untuk kebaikan temannya itu, supaya temannya menyadari kesalahannya. Tetapi ya, penjahat yang sombong itu, dia mengacukan apa yang disampaikan oleh temannya, sehingga penjahat yang telah terbuka matanya akan kebenaran Kristus, dia mendapat kasih karunia Allah. Kemudian dia bermohon kepada Yesus. Apa katanya? Dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila Engkau sudah datang sebagai Raja. Sebuah permohonan, tanda kerendahan hati diungkapkan oleh penjahat itu. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya? Ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, itu misi penyelamatan Yesus. Dia mau membawa orang yang mau percaya, bertobat. Dia membawa dalam keselamatan. Meskipun dalam kelemahan Yesus disalib sebagai manusia yang terhukum, tapi kemudian kita lihat dia berdoa. Di ayat 34 di sana dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tetap mengasihi manusia. Itulah penghiburan dari Yesus kepada semua orang yang berduka karena penyalibannya. Yesus adalah teladan yang menyatakan hati cinta kasihnya yang nyata kepada semua orang. Tetapi pada akhirnya Yesus pun harus mati. Tetapi kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Kematian Yesus bukan kematian yang dicari-cari, bukan kematian yang konyol. Tetapi kematian Yesus memberi makna dan tujuan bagi kehidupan manusia untuk kekekalan. Sekali lagi ketika Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus harus melaksanakan itu dengan penyalibannya. Dan mari kita melihat bagaimana para pembencinya, bagaimana orang-orang berdosa sangat tertawa lebar satu dengan yang lain. Mereka begitu puas melampiaskan kebenciannya kepada Yesus. Puas melihat Yesus dianiaya. Puas melihat Yesus disiksa, disalib, bahkan sampai mati. Tetapi sekali lagi, meskipun demikian berdosanya manusia, tetapi Yesus Maha mengampuni. Dia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Yesus mengajarkan kita sebagai orang percaya, tetaplah juga memiliki kesabaran, kerendahan hati. Doakanlah mereka yang memusuhimu. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, seperti
seperti dalam doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Karena Yesus sudah mengajarkan ini, dan Yesus sudah membuktikannya, ya. Sehingga ketika itu bumi diliputi kegelapan selama 3 jam. Pengorbanan Yesus pun diterima. Tabir bait Allah terbelah 2, sehingga pendosa-pendosa seluruh manusia yang mau bertobat bisa masuk ke hadirat Allah, bisa berbicara secara langsung kepada Bapa di sorga. Tidak lagi melalui pengantara lain. Hanya di dalam Yesus anaknya yang tunggal, kita menjadi anak-anaknya, dan kita berhak memanggil Allah itu sebagai Bapa yang Maha Kasih. Seperti hubungan anak dengan ayahnya. Dengan bebas kita memanggil dia Bapa. Berkatilah kami umat yang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah titik sentral rencana penyelamatan Allah di hari Jumat Agung ini, yaitu kematian Yesus, yang menjadi jalan bagi kita pendosa yang mau bertobat, mau masuk ke hadirat Allah. Mari, di hari yang kudus ini, di mana Yesus telah membuktikan kasih-Nya, Yesus sudah berperang dengan darah dan daging. Dia sudah berperang. Dia berperang mau mengalahkan kuasa maut yang membelenggu kehidupan kita umat manusia. Bisa saja hidup kita sekarang ini ada dalam peperangan iman. Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan di masa-masa kini? Bagaimana kita bersabar? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah goncangan? Seperti lagu yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, tetapi berlindunglah kepada sabda Allah. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, untuk Tuhan memakai kita, untuk kita memberikan hati kita bertobat. Setiap hari harus ada pertobatan, hai orang percaya. Karena itu setiap hari kita perlu disirami dengan firman Tuhan, supaya yang tertanam dalam hati dan hidup kita adalah segala kebaikan-kebaikan, karya-karya Kristus yang membuahkan segala yang baik di tengah-tengah perjalanan orang percaya, menyambut undangan Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita membuka hati kita. Bersyukur kalau ada yang mampu berpuasa, mampu untuk terus berdoa, merendahkan diri, mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita semua orang berdosa, tetapi Yesus mau melayakkan kita untuk masuk dalam satu perjamuan agung kudus, menikmati tubuh dan darah Yesus. Apapun yang kita siapkan, makanan dan minuman, entah roti, entah biskuit, entah apa yang bisa kita simbolkan sebagai tubuh Yesus yang tercabik-cabik itu, menjadi bagian kita. Bahkan darah Yesus itu tandanya kalau kita sudah duduk bersama dengan Yesus, kita mau bertekad, Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih lagi. Mari kita merenungkan, menghayati kematian Tuhan Yesus sambil mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Merespon firman Tuhan, kita menyanyi bersama Selidiki Aku. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi